Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, perumpamaan tentang kerajaan surga terasa begitu bermakna. Tuan atau pemilik ladang dan hambanya memperlihatkan suatu mindset, cara berpikir yang berbeda ketika akan menyelesaikan masalah. Para hamba itu tampak cepat tanggap, mereka cepat bereaksi. Mereka berusaha lekas menyelesaikan masalah yang dianggapnya sebagai masalah. Mereka itu tidak ingin karya tuannya diganggu oleh pihak lain. Maka mereka menawarkan diri kepada tuannya dengan berkata, "Maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu?" Para hamba ini memang menampakkan diri tahu tugasnya. Mereka punya inisiatif. Mereka berpikir kalau ada gangguan, maka gangguan tersebut mesti segera disingkirkan selekas mungkin. Mereka tidak ingin tuannya menderita kerugian. Mereka ini bertindak secara pragmatis, namun belum menampakkan keluasan hati. Saudara-saudari yang terkasih, hal yang sama agaknya juga dapat terjadi dalam diri banyak orang. Seseorang itu merasa jengkel terhadap orang lain yang berkata atau berbuat sesuatu sehingga dirinya menjadi terganggu. Maka orang yang terganggu ini mengusahakan diri agar orang yang mengganggunya segera angkat kaki. Kalau perlu, orang yang terganggu ini bertekad untuk memakai cara yang keras. Saudara-saudari yang terkasih, kalau hal itu sampai terjadi, orang yang terganggu tadi bukannya menghentikan tindakan pengganggunya, melainkan justru ia membuat masalah. Saudara-saudari yang terkasih, si tuan ternyata punya sikap berbeda dari para hambanya. Ia memperlihatkan dan mempunyai visi yang mendalam dan luas tentang kehidupan. Ia berkata kepada para hambanya, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabuti lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba." Jadi si tuan tidak mengambil keputusan mana yang dipelihara supaya hidup dan mana yang segera dicabut atau disingkirkan. Ia mempersilahkan baik gandum maupun lalang tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai tiba. Tuan memikirkan tentang kehidupan gandum dan kehidupan lalang. Sementara itu hamba berpikir tentang gangguan dan cara menghilangkan gangguan tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang juga ingin hidupnya itu serba lancar dan tidak mengalami gangguan. Banyak orang baik-baik, orang benar-benar ingin hidup secara baik dan hidup secara benar dan akan mengusahakan diri melindungi dirinya. Maka orang ini berusaha menyingkiri gangguan hidupnya. Misalnya, ia akan menerapkan pepatah, "Ojo gupak, ojo cedak
kebo gupak. Kebo itu kerbau, gupak itu kotoran. Kita tahu kerbau suka berkubang di tempat air yang berlumpur. Maka kalau orang dekat-dekat dengan kerbau yang kotor itu, orang pun juga akan terkena kotorannya. Pepatah itu di masa lalu kurang lebihnya ingin memberi nasihat. Janganlah berdekat-dekat dengan orang yang jahat. Janganlah berakrab-akrab dengan orang berdosa. Sebab nanti jangan-jangan akan ketularan, nanti lambat laun akan bisa terpengaruh. Namun pepatah tadi juga memberi isyarat bahwa untuk berinteraksi dengan mereka, iman dan karakter seseorang itu perlu kokoh. Saudara-saudari yang terkasih, kejahatan dan dosa itu belum hilang dari dunia ini. Sejak kita bangun tidur sampai nanti akan tidur malam, kejahatan mengintai kita dan gigih berusaha memperdaya manusia bahkan di berbagai belahan dunia. Kejahatan juga belum pergi dari lingkungan gereja meskipun kita bertekun dalam iman, harapan, dan kasih. Dan dengan demikian memacu kita untuk semakin bertekun dalam iman, harapan, dan kasih. Sampai saat ini orang benar dan orang berdosa itu hidup berdampingan. Itulah kenyataannya. Maka kita tidak takut bahwa di dalam kerajaan Allah umat beriman yang baik-baik akan dikalahkan oleh mereka yang sesat. Kita tetap optimis. Maka marilah kita semakin sadar bahwa ada orang-orang yang hidup menurut kehendak Allah. Tetapi pada lain pihak ada orang yang tidak peduli akan kehendak Allah dan malah menyesatkan sesamanya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam pergaulan atau interaksi memang ada suatu resiko. Misalnya, orang benar disesatkan oleh orang jahat. Namun juga bisa terjadi sebaliknya. Orang benar mempertobatkan orang jahat. Ada juga yang lain, orang baik-baik tetap baik-baik dan orang jahat tetap jahat. Maka melihat kenyataan hidup ini, kita semestinya tidak mengucilkan orang-orang berdosa. Demikian juga kita tidak menghindar dari orang-orang yang melanggar hukum Allah. Semangat untuk menyisihkan orang berdosa atau orang jahat dari lingkungan kita itu bertolak belakang dengan perumpamaan yang dibentangkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Satu hal kita mesti waspada, bahwa di antara orang-orang yang baik ada yang bersikap sombong dan mengecam tanpa belas kasihan terhadap orang yang berdosa. Dan semoga sikap seperti ini dijauhkan dari kita, sebab kita sendiri sebenarnya juga punya peluang untuk berdosa. Saudara-saudari yang terkasih, kita tidak perlu menyingkirkan orang berdosa yang melanggar kehendak Allah. Kita tidak punya hak untuk itu, dan perkara itu bukan urusan manusia. Tuhan sendiri akan memisahkan dan menghukum mereka pada saatnya, tetapi bukan saat ini. Tuhan akan menjalankan keadilan dan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Tuhan itu maha sabar dan penuh belas kasih terhadap orang yang menolak kehendaknya selama mereka masih hidup.
Tetapi pada waktunya Tuhan menunjukkan keadilannya terhadap mereka yang tetap berkeras hati dan berdosa. Kita semua diajak untuk tetap bersabar dengan orang-orang yang berlaku jahat di sekitar kita. Dan sabar itu bukan berarti kita tidak berlaku atau tidak berbuat apa-apa. Kita bersabar karena kita berharap datanglah kerajaan Allah di atas bumi seperti di dalam surga. Kita tidak bisa memaksa kehidupan masyarakat, kehidupan bernegara, kehidupan menggereja berlangsung sebagaimana kita idam-idamkan. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari kakek nenek dan lanjut usia yang ketiga ini, marilah kita belajar dari orang tua kita masing-masing. Betapa sabarnya orang tua kita terhadap kita yang ada kalanya kita itu bersikap atau bertindak bandel. Maka kakek nenek, maafkanlah kami yang muda-muda ini. Kesabaran kakek nenek, kesabaran orang tua menjadikan kita ini berkembang menuju martabat anak-anak Allah. Kita berterima kasih kepada orang tua kita, kepada kakek nenek kita. Saya mengutipkan pesan Bapak Suci Paus Fransiskus. Kata-katanya begini: saya mengajak Anda untuk membuat gerakan nyata yang melibatkan kakek nenek dan para lanjut usia. Jangan kita tinggalkan mereka. Kehadiran mereka dalam keluarga dan masyarakat sangatlah berharga. Kehadiran mereka mengingatkan kita bahwa kita ini berbagi warisan yang sama dan kita merupakan bagian dari masyarakat yang setia menjaga akarnya. Melalui para lanjut usia, kita menerima anugerah menjadi umat milik Allah yang kudus. Gereja juga masyarakat membutuhkan mereka, karena mereka memberikan kepada generasi masa kini, yaitu masa lalu yang dibutuhkan untuk membangun masa depan. Marilah kita menghormati mereka, tidak menjauhkan diri dari mereka atau menjauhkan mereka dari kita. Semoga kita tidak pernah membiarkan orang lanjut usia disingkirkan. Saudara-saudari yang terkasih, lalu tindakan konkret apa yang dapat kita lakukan pada pagi hari sesudah Ekaristi nanti? Saya mengusulkan yang muda-muda begitu keluar dari gereja dengan tersenyum, mengucapkan profisiat, mengucapkan terima kasih kepada yang sepuh-sepuh. Demikian juga yang sepuh-sepuh menyambutnya dengan terima kasih. Moga-moga dua generasi ini saling memberikan berkah melimpah sehingga gereja kita semakin memperlihatkan gereja yang penuh kasih. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memperbaharui iman kepercayaan kita.